Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, siang, malam, sore dimanapun berada. Kali ini kita akan bahas soal TKA dari paket soal dan K course ya. Adik-adik mungkin yang sudah mengerjakan dan sudah mendapatkan poin maksimal, selamat ya. Bagi adik-adik yang belum maksimal nilainya, ayo kita belajar dulu gimana solusinya mengerjakan soal-soal ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 kali dan seterusnya sampai dengan N faktor sama dengan 125, maka N-3 kali N plus 2 berapa? Nah, itu pertanyaannya adik-adik. Oke, sekarang kita kerjakan langsung ya. Kalau kalian menemukan angka 25 dan 125, apa yang kalian pikirkan? Ya, mereka ini sama-sama merupakan perpangkatan 5 ya. Jadi kalian boleh tulis 25-nya sebagai bentuk 5 kuadrat. Ya tuh. Nah, ini ingat sesuai dengan sifat eksponen. Kalau bilangan dengan basis sama dikalikan, maka pangkatnya tinggal kalian jumlah. Jadi pangkatnya ini tinggal ditambah saja 0,25 tambah 0,25 tambah dan seterusnya tambah 0,25. Katanya ini sebanyak N faktor. N faktor itu artinya mereka dijumlahkan sebanyak N kali, sehingga nanti penulisannya bisa ditulis 0,25 kali N. Begitu saja adik-adik. Ini sama dengan 125. Ingat 125 itu 5 pangkat 3. Kita ganti di sini 5 pangkat 3. Nah, basisnya sudah sama-sama 5 adik-adik. Ini langsung bisa adik-adik ubah lagi. 2 kali, ingat pangkat dipangkatkan sesuai sifat eksponen ini jadi kali. 2 kali 0,25, 25 kali 2 itu 50 ya. 0,50 N. Hasilnya adalah 5 pangkat 3. Nah, dari sini adik-adik bisa kerjakan lagi nih. Oh, 0,50 itu 50% gitu ya. Setengah N. Ya, hasilnya 5 pangkat 3. Jadi dari sini adik-adik tinggal ambil pangkatnya saja. Yuk, setengah N hasilnya adalah 3. Jadi N-nya adalah 3 kali 2 nih adik-adik. Yuk, 3 kali 2, 6. Lalu apa yang ditanyakan? Ditanyakan bukan N-nya ya. Ini nih, hati-hati. Yang ditanyakan N-3 kali N plus 2. Jadi jawabannya yang D. Coba aja cek. 6 kurang 3. 6 tambah 2. Ayo, 6 kurang 3 itu 3. 6 tambah 2 itu 8. 3 kali 8, 24. Ya, betul ya. Ini mungkin kalau dia pilihan ganda kompleks ya, harus cek satu-satu. Jadi yang A juga benar. Yang B apakah benar? Silahkan kalian cek. Ayo, yang C apakah benar? Silahkan kalian cek ya. Tapi ketika ini nanti soalnya multiple choice gitu, hanya satu pilihan jawaban benar, yang jawaban yang benar yang D begitu ya. Karena sesuai yang ditanya di sini N-3 kali N plus 2. Jadi jawabannya yang D. Oke adik-adik, bisa ya kita lanjut ke soal nomor 2. Ini masih sama-sama soal eksponen. Jadi harus yang kalian samakan tuh basisnya dulu. Angka 2, angka 4, 16 itu kalian pasti harus jadikan 2 pangkat berapa gitu loh ya. 2 pangkat X ya, tetap 2 pangkat X. 4 pangkat X plus 2, 4-nya kalian ubah jadi 2 kuadrat ya, baru dikalikan X plus 2. Oke, saya ubah kalinya nih pakai titik saja biar tidak bingung. 2 kali X tambah 2, ini sama dengan 16. 16 itu kan 2 pangkat 4 ya adik-adik ya. Kemudian ada angka 4 nih. 4 itu 2 kuadrat. Karena ada X tinggal kali X. Sudah, basisnya sudah sama. Jadi kalian bisa pakai sifat dari eksponen. Kalau pembagian, 2-nya cukup tulis sekali ini, 2-nya. Pangkatnya tinggal dikurangi X kurangi 2x plus 4. Kenapa 2x plus 4? Ini tinggal kalian kalikan distributif saja ya. Sama dengan, ingat lagi sifat eksponen, perkalian pada eksponen, pangkatnya ditambahkan, berarti 4 tambah 2x. So, sudah sama ini basisnya ya. Kalian ambil pangkat-pangkatnya saja ya. X min
min 2x min 4. Ingat membuka kurung, ini membuka kurung, minnya ikut ke semua elemennya ya. Iya, sama dengan pangkat di sini ambil 4 tambah 2x ya toh. Sekarang kalian kumpulkan x dengan x. X min 2x. Kemudian di sini ada 2x lagi, min 2x sama dengan ini ada 4 nih, tulis 4. Min 4 yang di depan bawa ke belakang jadi plus 4. Hasilnya x min 2x min 2x ini min 3x. Hasilnya 8. Jadi x-nya 8 per min 3. Oke? Sampai sana aman adik-adik? Aman ya? Hasilnya yang B. Jadi ingat, untuk perpangkatan kalian harus samakan dulu basis angka yang dipangkatkan. 2, 4, 16 kalian otomatis berpikir ke angka 2. Tapi kalau kalian nanti ketemu 9, 27, 81, pikirkanlah angka 3 kayak gitu ya. Bisa adik-adik ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang pedagang menjual 3 kg apel dan 2 kg jeruk seharga 50.000. Sedangkan 2 kg apel dan 4 jeruk seharga 52.000. Jika harga per kg apel itu X, jeruk itu Y, tentukan pernyataan yang benar. Nah, ini namanya pilihan ganda kompleks. Jawabannya bisa jadi lebih dari 1 adik-adik ya. Oke, let's go. X itu siapa tadi? Apel ya. Kalian misalkanlah banyak kilogram apelnya itu X. Kemudian jeruknya itu adalah Y. Nah, kasus pertama dia beli 3 apel berarti 3x. Kemudian dia beli 2 jeruk, 2y toh. Hasilnya adalah 50.000. Kemudian kasus yang kedua, dia membeli 2 kg apel, 2x. Kemudian membeli 4 kg jeruk, 4y. Hasilnya 52.000. Nah, sampai sana apakah sudah ada pernyataan yang betul? Kita cek. Pernyataan A sama ya dengan kasus yang pertama, benar, ini A. Kemudian pernyataan yang kedua, 2x tambah 4y 52.000. Oke, benar. Kemudian yang C, harga 1 kg apel 12.000. Nah, ini kalian harus cari dengan eliminasi. Yuk kita cek eliminasi. Substitusi boleh? Boleh. Apa saja boleh, matriks juga boleh. Kalau saya pilihnya eliminasi saja biar gampang ya. 50.000. 2x tambah 4y sama dengan 52.000. Nah, ini eliminasi konsepnya harus ada yang sama. Mau nyamain x apa nyamain y dulu, bebas. Kalau saya samakan y-nya saja dulu ya. Angka 2 biar jadi 4, kalikan 2. Di sini kalikan 1, gas, yuk. Jadinya 6x tambah 4y sama dengan 100.000. Kemudian yang kedua kalikan 1 tetap berarti dia. Hasilnya 52.000. Ini kalian kurangkan ayo. Hasilnya 4x sama dengan 48.000. Berarti x-nya 48 bagi 4, 12.000 adik-adik. Yuk, gas. Yang C betul berarti ya. Selanjutnya yang D. Nah, untuk mencari nilai jeruknya, jeruk itu si Y tadi ya. Kalian bisa input aja ke salah satu. Oke, misalnya saya input di sini ke yang kasus pertama. 3x plus 2y 50.000. Oke, kita cek ya. 3x plus 2y atau katanya 50.000. Tadi x-nya kalian dapat 12.000. 12.000 kali 3 itu 36.000 tuh. Tambah 2y hasilnya 50.000. Berarti 2y-nya 50 kurang 36, 14.000. Otomatis y-nya 14 bagi 2, 7.000. Sedangkan dia bilang sini 8.000 ya. Kontradiksi, salah berarti ini. Oke, jadi jawaban yang benar A, B, dan C. Gampang adik-adik ya. Gampang tuh. Ayo kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kalian harus berpikir gampang dulu agar pengerjaannya mudah. Kalau dari awal kita berpikir susah, ya susah nanti jadinya gitu ya. Nomor 4 yuk. Diketahui modal program linear. Maksimumkan Z 3x tambah 2y dengan kendala demikian. Nah, itu fungsi kendalanya adik-adik. Nah, biasanya untuk soal seperti ini ya, kita lihat dulu opsinya. Opsinya tuh daerah penyelesaian bentuk segitiga, ada kayak gitu ya. Berarti kita usahakan ini pakailah garis selidik atau gambar nih.
Tuh ya. Gambarlah sumbu X, sumbu Y dulu yuk. Nah, gambarnya tidak usah besar-besar ini. X plus Y kurang dari sama dengan 6. Berarti kalau buat grafik itu adik-adik, saya biasanya ambil sampling 0 gitu. X-nya 0 biar dapat 6, Y-nya 6. Berarti titik yang pertama 0,6 ya. Untuk berikutnya kalau Y-nya yang 0, X-nya yang 6 tuh. Ya, berarti 6,0 ya. Sehingga di sini titiknya 60 dan 06 ya. Nah, tinggal garis saja. Oke. Kita ganti titiknya ini. Nah, oke. Ini adalah titik X plus Y sama dengan 6. Ya. Kemudian lihatlah tandanya, di sana ada kurang dari 6. Yang kurang dari, kalau simpelnya saya berpikir ya, yang kurang dari ini ke kiri aja. Saya ganti warnanya ya. Berarti daerah penyelesaiannya di bawah. Ya, kan tandanya kurang dari. Atau kalian bisa cek, pakailah titik 0,0 tengah-tengah ini. 0 tambah 0 kan kurang dari 6. Berarti daerah penyelesaiannya ke situ tuh. Ke bawah atau ke kirinya kalian. Ya. Berikutnya kita buatlah garis ini adik-adik. Nah, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Oke, saya zoom ya. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Caranya gimana? Sama kayak tadi ya. X-nya ambil 0. Jadi kalau saya buat di sini, X-nya sama dengan 0, Y-nya dapat berapa dong? 0 tambah 2Y sama dengan 8. Berarti 2Y-nya sama dengan 8. Y-nya sama dengan 8 bagi 2, 4. Ya. Oke, ketemu 0,4. Di mana titiknya itu 0,4? Di sini ya. Ya. X jadi 0, Y-nya di 4. Kemudian ketika dia Y-nya yang 0, kalian masukkan lagi tuh X tambah 2Y sama dengan 8. X tambah 2 kali 0 sama dengan 8. Berarti hasilnya X-nya sama dengan 8 adik-adik. Silahkan kalian buat lagi titik koordinatnya. X-nya 8, Y-nya 0 ya. Oke, 8,0 di situ. Tinggal kita hubungkan grafiknya. Ya, oke. Kan tandanya kurang dari ini. Berarti sama kayak tadi. Kalian arsilah daerah ke bawah. Saya ganti warnanya. Biar kalian bisa lihat perbedaannya adik-adik ya. Kalian lihat daerah penyelesaian yang kena arsiran merah dan biru sekaligus. Jadi kalau saya tandai di sini, ini daerahnya adik-adik. Dia kena biru dan kena merah sekaligus. Tapi harus lebih dari sama dengan 0. Berarti harus di kuadran 1. Ini dia daerahnya. Apakah ini berupa segitiga? Adik-adik coba kalian cek. Ya. Apakah ini berupa segitiga? Tentu tidak ya. Lihat dia punya 4 titik pojok. Ya. Nah, ini bukan segitiga. Jadi pernyataan mana tadi yang menyatakan dia segitiga? Yang C itu salah ya. Yang C-nya salah adik-adik. Kemudian nilai optimum diperoleh pada titik potong itu. Benar tidak? Mari kita cek ya. Nilai optimum kita bisa lihat dari titik-titik pojoknya ini. Ya, ada 4 titik ya. Dan tentunya tidak mungkin nilai optimumnya 0 ya. Nilai minimum ya mungkin 0. Nilai optimum, nilai paling besarnya gitu aja ya. Kita cek titik yang pertama ya, ini Ibu anggap titik yang pertama itu 0,4. Kemudian titik yang kedua kita anggap ini titik yang kedua ya. Itu adalah titik potong. Kita cari dulu tipotnya nanti. Yang ketiga ini titik apa ini? 6,0 ya. Nah, yang keempat 0,0 itu tidak perlu dicek, tidak mungkin dia optimum di situ. Oke, kita cek yang 0,4 adik-adik. Lihatlah fungsi untuk fungsi maksimumnya. Z sama dengan 3X tambah 2Y. Berarti 3 kali 0 tambah 2 kali Y. 2 kali 4, 8 ya. Di sini dapat 8. Apakah dia optimum? Belum tahu. Kita cek nanti. Tipot. Nah, tipot itu diperoleh dengan cara eliminasi. Ya, saya bawa ke sana ya. Eliminasi dulu yuk. X tambah Y sama dengan 6. X tambah 2Y sama dengan 8. Kurangnya aja X-nya habis ya.
2Y kurang Y itu Y, saya kurang balik ya ke sana ya. 8 kurang 6 itu 2. Berarti Y-nya 2, X-nya otomatis dapat 6 kurang 2, 4. Sehingga tipotnya ini adalah X, Y. Atau X-nya 4, Y-nya 2. Kita cek. X-nya diganti 4. Oke, 3 kali 4 tambah 2 kali 2. Jadinya 12 tambah 4. Hasilnya 16. Apakah dia optimum? Kita cek nanti. Yuk lanjut yang ketiga. Fungsi Z-nya 3X tambah 2Y. Berarti 3 kali 6 tambah 2 kali 0. Ayo kita cek sekarang. 3 kali 6 18. 2 kali 0 0. Ya, hasilnya 18 ya. Yang manakah optimumnya di sini? Ayo. Yang 18 adik-adik ya. Diperolehnya apakah dari tipot? Tidak ya. Yang tipot justru hasilnya 16. Jadi yang A salah. Yang B gimana? Nilai optimumnya 18. Ya, kita dapat 18 tadi. Ini benar. Yang D gimana? Titik 6,0 termasuk dalam daerah penyelesaiannya. Ya, betul ya. 6,0 masuk ke dalam daerah penyelesaian meskipun di titik sudut ya. Benar dia. Nilai optimum lebih besar dari 20. Salah ya adik-adik ya. Tadi kita dapat optimum 18, bukan 20 ya. Bisa adik-adik? Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 5. Diberikan fungsi fx 2x plus 1, hx yang x kuadrat. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Nah, ini fungsi komposisi. Saya rasa soalnya masih sangat mudah ya. Fx, ya harus berpikir mudah dulu adik-adik biar tidak stres. HOF, itu kalian bisa buat ke dalam fungsi H-nya dari si fx gitu loh ya. Berarti fungsi H dari si fx. Siapa fx tadi? Fx-nya ternyata 2x plus 1. Nah, fungsi H dari 2x plus 1. Nah, kita lihat si H. Hx itu x kuadrat. Kalau Hx, x kuadrat. Kalau H-nya 2x plus 1, ya 2x plus 1 kuadrat ya toh. Jadi pernyataan yang A benar adik-adik. Nah, kita cek. Kalau ini pilihan ganda kompleks ya, berarti ada satu jawaban yang benar. Ada lebih dari satu jawaban yang benar. Kita cek yang B. Opsi B-nya coba lihat. FOHX. Ya. F dari HX toh. Apakah dia 2x kuadrat plus 1? Ya kita cek. F, HX-nya siapa? HX-nya x kuadrat. Nah, kita ganti HX-nya x kuadrat. Baru lihat fungsi F. Oh, fx 2x plus 1. Berarti f dari x kuadrat ya tinggal 2 kali x kuadrat plus 1. Ya, betul dia ya, yang B. Kemudian kita cek sekarang HOF min 1 adalah 1. Ya, kalian cek saja. Tadi dapat fungsi HOF-nya berapa? HOF kalian dapat fungsinya tadi 2x plus 1 kuadrat. Kalau x ya kita ganti min 1, ini seperti di sini. Ganti min 1, 2 kali min 1 tambah 1 baru kuadrat ya. 2 kali min 1 itu min 2 tambah 1. Nah, min 2 tambah 1, tang 2 bayar 1, tangnya 1. Kuadratin hasilnya 1. Berarti benar toh yang C. Nah, kita cek yang D terakhir ya. FOH min 1. FOH apa tadi FOH? Ini ya fungsinya ya. 2x kuadrat plus 1 ya. 2x kuadratnya itu x-nya min 1 katanya. Dikuadratin tambah 1. 2 kali min 1 kuadrat. Oke, min 1 kuadrat dulu nih. 1 kali 2 tambah 1 hasilnya 3 harusnya, bukan min 1. Tuh berarti yang D salah. Oke, adik-adik mohon di replay atau kalian bisa komen di kolom komentar jika penjelasan saya terlalu cepat, mungkin bisa saya pelanin lagi untuk next video. Oke adik-adik, mudah-mudahan hasilnya maksimal nanti. Ibu berikan 5 soal berikutnya di video yang kedua. Bye bye.